Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di tutorial kimia dasar untuk materi atom, tabel periodik unsur, dan konfigurasi elektron. Langsung saja, pokok bahasan kali ini kita akan bahas 4 hal, yaitu sejarah, strukturnya, kemudian tabel periodik unsur, dan konfigurasi elektron dan aturannya. Yang pertama, kita akan membahas kaitannya dengan sejarah. Kemarin, minggu yang lalu, adik-adik udah belajar bahwa atom itu adalah partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, tapi ternyata saat dikembangkan lagi sejarahnya, ditemukan bahwa dari yang mulanya hanya atom bulatan seperti ini, berkembanglah sejarah atom, ditemukan oleh Thomson, mengembangkan, ini menurut Dalton ya kemarin. Nah, ini menurut Thomson, selanjutnya, beliau menemukan bahwa suatu atom di dalamnya terdapat elektron yang bermuatan negatif, di mana atom sendiri adalah bermuatan positif. Itu pengertian menurut Thomson, sehingga gambarnya adalah seperti ini. Kemudian, menurut Rutherford ditemukan bahwa ada yang namanya inti atom, di mana elektron itu bergerak di dalam inti atom. Gambarnya seperti yang ini ya. Saya tidak perlu menggambar. Kemudian selanjutnya menurut Bohr Rutherford itu adalah penemu inti atom dan juga sekaligus penemu untuk proton yang bermuatan positif. Sedangkan Thomson adalah penemu elektron. Nah, kemudian selanjutnya adalah Bohr. Bohr menciptakan suatu model atom di mana setiap elektron yang bergerak mengelilingi inti atom itu berada pada tingkatan energi tertentu di dalam kulit-kulit tertentu. Jadi di sini bisa kalian perhatikan bahwa setiap elektron yang bergerak di dalam inti atom itu ada tingkatan energinya. Ini menurut model atom Bohr. Terakhir adalah Schrödinger, bahwa kita menemukan teori atom yang dikenal dengan istilah teori mekanika kuantum. Begitu. Jadi modelnya adalah kebolehjadian bentuknya atau ketemunya suatu elektron dalam suatu inti atom. Itu perkembangannya. Jadi waktu SMA kalian juga mungkin sudah belajar. Nah, dari kesimpulan perkembangan tadi tentunya kalian jadi tahu ternyata dalam suatu atom itu terdiri dari 3 partikel utama. Ada elektron yang bermuatan negatif, kemudian proton positif, dan elektron tidak bermuatan. Itu kesimpulannya. Kemudian, nah ini tadi ya, kalian coba perhatikan pengertian yang bagian bawah 3 garis ini. Jumlah proton dalam suatu atom itu dinamakan sebagai nomor atom. Anak geologi harus paham ini juga loh ya. Kemudian jumlah proton dan neutron dalam suatu atom dinamakan nomor massa. Nanti ada simbol-simbol atau lambangnya. Kemudian jika jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron, maka atomnya netral atau tidak bermuatan. Nah, di sini adalah notasi atau simbol untuk menggambarkan nomor atom dan nomor massa. Biasanya penulisan notasi ini itu terdapat dalam tabel periodik unsur. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya. Di sini ada A sama Z. A artinya adalah nomor massa, Z artinya adalah nomor atom. Diperhatikan, nomor atom itu bisa artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron jika muatannya atau atomnya itu netral. Contohnya misalnya di sini karbon. Karbon diketahui C12,6. Artinya C ini memiliki nomor atom 6 dan juga C ini memiliki nomor massa 12. Atau misalnya kita mau uraikan, C ini terdiri dari berapa proton, berapa elektron, berapa neutron, kita bisa menuliskan seperti ini. Karena ada rumusnya. Neutron adalah jumlah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Kita perhatikan, proton, karena proton itu menunjukkan nomor atom, maka nomor atom sini 6, maka protonnya adalah 6.
Sedangkan elektron, karena di sini tidak ada muatan positif atau muatan yang di sini C-nya adalah netral, maka jumlah proton dan elektron dalam atom C juga sama 6. Sedangkan neutron adalah nomor massa disimbolkan adalah A dikurangi Z, sehingga 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Itu jawabannya. Nah, untuk yang Na, kalian bisa juga menuliskannya. Saya tuliskannya simbol P, E, sama N aja ya. P-nya berarti adalah 11, E-nya juga 11, sedangkan N-nya adalah 23 dikurangi 11, atau neutralnya sama dengan 12. Gitu. Lanjut. Tadi kan diceritakan bahwa atom itu sifatnya netral, pada dasarnya memang netral. Tapi itu terjadi saat jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Tapi ada suatu keadaan atom itu bermuatan atau bermuatan listrik istilahnya saat dikenai suatu proses tertentu tentu saja. Nah, atom saat kondisinya adalah melepas elektron, saya simbolkan seperti ini, dia menyumbangkan elektron, maka jumlah proton di dalam atom itu menjadi lebih besar dibandingkan jumlah elektronnya. Karena kan elektronnya terlepas, sehingga bermuatan positif dalam atomnya atau dinamakan sebagai kation. Masih ingat ya? Kita kemarin sedikit membahas apa itu ion, makanya kemarin ya ada istilah itu. Ion adalah partikel materi bermuatan listrik. Nah, di sini yang kondisi kedua adalah atom yang menangkap elektron. Tanda panahnya saya tulis seperti ini. Kalau yang tadi ini melepas, artinya kalau yang ini artinya menangkap elektron. Sehingga jumlah elektron di dalam atom itu lebih besar dibandingkan proton. Sehingga muatannya adalah negatif. Atau dinamakan atom tersebut atau partikel tersebut dinamakan anion. Jadi yang perlu kalian perhatikan, perubahan hanya terjadi pada elektron, tidak pada proton. Jadi salah nih, misalnya ini kalian kan bermuatan positif. Kalian mengartikan kapan suatu atom itu bermuatan positif saat jumlah atom protonnya, saat jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan elektron. Itu kurang tepat ya. Harusnya adalah saat kondisi suatu atom dia melepaskan elektron. Seperti itu. Jadi jangan sampai saat kondisi atom menangkap proton, bukan ya. Jadi saat kation atau muatan positif itu adalah saat melepaskan elektron. Jadi kedua proses ini sama-sama hanya melibatkan elektronnya. Nah, ini adalah contoh-contoh kation dan anion. Nanti ada istilahnya kation monoatomik dan kation poliatomik. Bisa kalian perhatikan dalam tabel ini, kation monoatomik itu adalah kation yang terdiri dari satu unsur. Misalnya hanya Li+, Na+, jadi hanya terdiri dari satu unsur. Litium, natrium, dan lain sebagainya. Sedangkan kation poliatomik itu contohnya adalah yang seperti saya tulis. NH4+. Di sini ada dua unsur, yaitu nitrogen sama hidrogen. Nama kationnya dinamakan amonium. Anion pun ternyata juga seperti itu. Ada anion yang sifatnya atau namanya monoatomik. Satu lagi adalah poliatomik. Contoh yang poliatomik adalah sianida. Oke ya. Ini contoh-contohnya bisa kalian pelajari, paling enggak di geologi kalian tidak asing dengan istilah-istilah ini. Misalnya, oh itu ion hidrogen, oh itu besi. Besinya itu ada dua jenis, Fe2+, itu namanya ion besi 2, atau Fe3+, ion besi 3. Istilahnya kalau ion besi 2 itu adalah ferro, kalau ion besi 3 namanya feri. Nanti kalian akan temui itu saat di persenyawaan, penanaman senyawa. Kemudian, ini contoh-contoh yang lainnya ya. Bisa kalian pelajari sendiri. Nih, untuk yang anionnya juga sama. Jadi ada yang monoatomik dan juga poliatomik. Kita coba ke latihan soal. Di sini sudah coba kita kerjakan bareng-bareng dulu. Misalnya nomor 1, jika atom X diketahui memiliki 12 elektron, tentukan nomor massa. Tadi ini penulisan saya diketikkan masih Z, nomor massa itu simbolnya harusnya A.
dan proton unsur tersebut. Kita ketahui karena di sini X ini tidak ada muatan apa-apa, maka kita anggap X itu adalah yang nomor 1 ini atomnya adalah netral. Nah, kita ketahui elektronnya adalah 12. Karena netral, maka protonnya sama dengan X atau sama dengan 12. Sudah langsung ketemu. Sedangkan yang ditanya adalah nomor massa. Kita ingat, nomor massa adalah jumlah proton ditambah neutron. Maka kita bisa menuliskan nomor massa dari X itu adalah protonnya 12 ditambah N. Kita bisa menuliskan seperti ini aja karena kita tidak tahu berapa N-nya. Diketahuinya kan tidak ada. Ini jawaban untuk nomor 1. Nomor 2, jika atom X diketahui mempunyai 12 elektron dan nomor massa 25, tentukan neutron unsur tersebut. Langsung saja ya, kita bisa menuliskan karena atom X ini juga netral, atomnya netral, untuk yang nomor 2, E-nya adalah 12, nomor massa atau A-nya adalah 25, yang ditanyakan adalah neutron. Kalau elektronnya 12 dengan atomnya netral, maka kita bisa menuliskan protonnya adalah 12 juga. Sehingga nomor neutron, jumlah neutronnya N sama dengan nomor massa dikurangi proton. Atau sama dengan 25 dikurangi 12. Berapa hasilnya? Ya, 13. Ini jawaban yang nomor 2. Gampang kan? Ini yang ketiga, tentukan proton, elektron, neutron, dan nomor atom dari unsur berikut. Ca, Fe, Au, Ni, Cu. Nanti kita akan bahas salah satu aja mungkin. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan yang namanya tabel periodik unsur. Tadi Ca kalau nggak salah ya. Ca kita bisa lihat, langsung aja kita baca di sini. Di sini Ca nomor masanya adalah 40,08. Atau kita nanti bisa tulis 40 gitu aja. Kemudian untuk nomor atomnya adalah 20. Oke, jadi masih ingat? Kita ambil contoh ya untuk yang nomor 3. Ca itu nomor atomnya 20, nomor masanya adalah 40. Sehingga kita bisa menuliskan jumlah protonnya adalah 20, jumlah elektronnya adalah 20, jumlah neutronnya karena kita tahu 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Ca termasuk unsur yang bagus ya, angkanya bagus semua. Proton, elektron, dan neutron sama. Jelas sampai sini? Nah, ini adalah tabel periodik unsur. Jadi, unsur-unsur di alam semesta ini sangatlah banyak. Sehingga unsur itu kita kelompokkan dalam suatu sistem yang memiliki sifat kesamaan tertentu. Nanti ada penjelasannya. Ini kalian bisa baca sendiri. Dalam SPO atau sistem periodik unsur atau tabel periodik, unsur dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Tapi ada juga nanti penggolongan unsurnya adalah berdasarkan dari zat wujudnya, ada yang digolongkan padat, cair, dan gas. Ada juga yang seperti itu nanti kenal. Sama satu lagi ada unsur buatan. Masih ingat ya, unsur saya tidak jelasin lagi. Di sini unsur metaloid itu artinya semi metal, unsur peralihan dari logam ke non-logam, sehingga sebagian memiliki sifat logam dan sebagian memiliki sifat non-logam. Masih ingat ya, contoh-contoh atau sifat-sifat unsur yang logam itu seperti apa dan non-logam itu seperti apa? Tolong dipelajari. Unsur metaloid itu contohnya adalah silikon. Nah, di geologi, unsur silikon ini adalah termasuk unsur yang penting untuk dipelajari di teknik geologi. Ada yang tahu mungkin silikon banyak terdapat di mana? Silikon itu salah satu unsur dalam penyusunan ini, pasir silika kalau kalian ingat ya. Biasanya kan ada silikonnya di situ. Senyawanya. Maaf, unsurnya di situ. Oke.
Nah, kenapa sih kok perlu dibikin tabel periodik unsur tadi yang sudah saya jelasin sekilas? Jadi tabel periodik unsur adalah tabel yang berisi semua jenis unsur yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifat fisis dan sifat-sifat kimia yang dimiliki. Di sini penyusunan tabel periodik itu disusun berdasarkan dari nomor atom. Ingat, bukan nomor massa. Urutannya diurutkan dari nomor atom. Ditempatkan di atas lambang unsur dalam barisan horizontal, itu dinamakan periode, nanti saya kasih keterangannya. Dan kolom vertikal itu dinamakan golongan. Jadi nanti dalam SPO atau tabel periodik itu ada penggolongan unsur-unsur dari golongan A dan golongan B istilahnya. Di sini ya, tetapi sering disebut dengan nama khusus misalnya untuk golongan 1A logam alkali, golongan 1B alkali tanah dan lain sebagainya. Kita akan belajar di sini. Ini mungkin karena kurang jelas, saya akan tunjukkan ininya. Nah, di sini adik-adik semuanya bisa melihat susunan berkala dalam sistem periodik unsur. Tadi golongan itu adalah yang susunannya arah apa ini? Arah kolom. Nah, arah yang kolom-kolom ini namanya adalah golongan. Ini garisnya golongan adalah yang mendatar. Bisa kalian baca ya, golongan itu yang kolom, sedangkan periode itu yang baris. Jadi kalau tak tanya, di sini ada berapa periode? Nah, di sini kalian bisa lihat, oh periode dalam sistem periodik unsur itu maksimalnya hanya ada 7. Ingat-ingat ya, ada 7. Kemudian, di sini berapa golongan nih yang ada di sini? Golongannya bisa kalian perhatikan. Saya agak kecilkan biar kelihatan semuanya. Golongannya di sini ada golongan A. Golongan A itu sendiri dibagi menjadi golongan 1A hingga 8A. Waktu SMA mungkin kalian pernah belajar ini. Dan di sini di atas tabel periodik unsur itu ada nama ya yang sudah biasa atau umum digunakan oleh para ahli. Jadi nggak mungkin nyebut, ya kalau udah tahu ya, misal, oh golongan alkali, nyebutnya yang nama umumnya tuh ini, 1A itu alkali, kemudian 2A itu adalah golongan alkali tanah. Biasanya memang kebanyakan untuk alkali tanah itu kebanyakan logam, walaupun di sini untuk yang alkali itu sendiri ada gas ya, hidrogen. Kemudian golongan 3A itu aluminium, boron aluminium, maaf, 4A itu golongan karbon, nitrogen, oksigen, halogen, dan terakhir untuk 8A dinamakan gas mulia. Nanti ada istilahnya kenapa dinamakan gas mulia, karena golongan 8A termasuk unsur-unsur yang sifatnya stabil. Sangat susah untuk melepas elektron ataupun menangkap elektron, karena dia sudah memiliki kestabilan tertentu. Gitu. Kemudian selain golongan A, kalian bisa melihat ada di sini yang tengah-tengah yang mengapit dari 2A hingga 3A itu ada golongan B. Di sini golongan B itu juga dibagi menjadi 1B hingga 8B. Tapi susunannya berbeda. Kalau yang A ini kan urut ya 1A, 2A. Kalau di sini urutannya justru 3B, 4B, dan lain sebagainya, baru 1B, 2B di sini setelah 8B. Nah, bisa kalian perhatikan untuk yang 8B itu sendiri juga ada tiga kelompok kolom ya untuk yang 8B. Itu maksudnya. Kemudian, selain golongan B di sini, yang sampai periode 7, di sini juga ada unsur lantanida dan aktinida. Lantanida dan aktinida, kalau tak tanya, misalnya atau ditanya, letaknya itu di periode berapa atau golongan berapa. Nah, kalau bingung, ini maksudnya. Jadi letak lantanida itu dimulai dari nomor atom 58. Nah, 58 kalau kalian perhatikan kan letaknya di sini ya. Jadi dia tidak termasuk golongan yang B, tapi golongan yang lantanida. Di sini jelasin
letaknya adalah di periode ke-6, karena letaknya di sini. 57, habis itu kan langsung dilewati ke 72. Jadi dia terletak di periode ke-6 untuk lantanida. Jadi saya mungkin kasih keterangan sedikit. Kalau yang untuk lantanida itu periode 6, sehingga yang actinida periode berapa? Periode 7. Nanti bisa dicek dia masuk ke golongan berapa dan periode berapa, itu nanti kita cek dari penentuan konfigurasi elektronnya. Maaf. Oke, nah di sini saya juga akan menjelaskan ke kalian sekilas dulu. Itu adalah warna-warna dalam tabel periodik unsur. Bisa kalian perhatikan ya, warnanya sangat menarik. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna orange, ada yang berwarna kuning, ada juga yang berwarna ungu. Di sini ada keterangannya, kalau yang warnanya biru, bisa kalian lihat biru itu adalah unsur yang paling banyak jumlahnya ya di sini di tabel. Dan ternyata itu adalah golongan, wujudnya padat. Dan rata-rata untuk yang biru, yang padatan, itu termasuk unsur logam atau non-logam, ya unsur logam, kecuali tadi kalsium, kalsium karbon. Karbon dia masuknya adalah non-logam, ingat yang pelajaran kemarin. Kemudian silikon masuknya yang metaloid. Lainnya untuk yang biru padatan ini rata-rata adalah unsur logam. Kemudian yang kedua adalah yang warna orange, itu menunjukkan wujudnya adalah gas. Bisa dilihat ada gas hidrogen, nitrogen, oksigen, fluor. Itu aja untuk yang, sama gas mulia. Nah, di sini adalah juga fasenya gas-gas semua. Kemudian untuk yang warnanya ungu, di sini ada keterangan dia adalah fasenya cair. Misalnya ada CS, cesium, kemudian fransium, kemudian gallium, kemudian hidrargium atau air raksa, kemudian ada brom atau bromin misalnya ya. Itu ternyata juga fasenya cair. Untuk yang cair ternyata kalau dalam tabel periodik unsur itu paling sedikit. Kemudian di sini ada yang warnanya kuning. Nah, yang menarik adalah yang kuning. Kuning adalah unsur buatan. Begitu. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, jadi unsur buatan itu ya berarti biasanya memang dibuat, yaitu disengaja dalam arti dibuat oleh manusia. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, selain keterangan nomor massa dan nomor atom, itu di dalam tabel periodik itu ada beberapa sifat-sifat yang dituliskan. Nanti rencana saya untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, biar kalian lebih memahami dan mencari bahan sendiri, saya ingin kalian presentasi, sih nanti saya bagi kelompok, kaitannya adalah membahas unsur-unsur yang penting di geologi, baik dari nanti golongan A ataupun golongan B yang penting. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Biar materinya tidak semua saya yang mengasih. Sekaligus nanti untuk tugas sih, seperti itu. Nah, sembari saya jelasin, di sini komponen untuk tabel periodik itu selain nomor atom, di sini ada keterangan jari-jari atom. Kemudian ada keterangan potensial ionisasi atom. Kemudian ada keterangan keelektronegatifan. Kemudian ada keterangan massa jenis atau densitas. Kemudian ada potensial ionisasi atom. Oh, sama ya, yang ini sama, yang ini sama. Kemudian keelektronegatifan kembali. Lalu di sini ada juga tambahan adalah konfigurasi elektron. Dah, itu aja. Jadi bisa kalian perhatikan ya, di sini ada keterangan yang lengkap, tidak hanya kaitannya nomor massa dan nomor atom, tapi juga sifat-sifat fisik ataupun sifat kimia yang dimiliki dalam suatu unsur tersebut. Kaitannya nanti kalau kalian perhatikan, makanya bisa digolongkan karena sifatnya sama dalam hal apa. Nanti kita akan belajar itu saat
eee, presentasi pertemuan ke-6 dan ke-7 besok. Itu ya, sampai sini mungkin bisa dipahami. Kalau sudah, saya akan coba melanjutkan materinya tadi. Sampai sini sudah. Nah, untuk konfigurasi elektron, saya akan bagi penjelasannya menjadi 2 tahap. Jadi akan saya jelaskan minggu depan, sekaligus kita nanti akan latihan soal-soal lagi. Nah, untuk hari ini, tolong kalian coba kerjakan seperti yang saya coba tadi, yang di slide latihan. Nah, dicoba untuk unsur-unsur ini, Fe, Au, Ni, Cu, mungkin saya bisa tambahkan lagi F mungkin yang sering keluar, misalnya Si, kemudian G, Hg mungkin bisa, kemudian yang penting lagi fosfor, terus I, kita coba sulfur, kemudian yang terakhir J, apa ya, Ag boleh untuk perak. Itu mungkin kalian bisa coba ya adik-adik semuanya. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.